Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, jadi sekarang saya sedang berada di masjid tertua di Medan, yaitu Masjid Raya Al Osmani yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan. Masjid Raya Al Osmani merupakan salah satu masjid tertua yang paling bersejarah di kota Medan, tepatnya di Medan Labuhan. Masjid ini terdapat beberapa prasasti penting yang menceritakan perjalanan panjang dari masa ke masa. Prasasti pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia menyebutkan bahwa masjid ini pernah direnovasi besar-besaran dan diresmikan kembali pada tanggal 4 Juni tahun 1992 oleh wali kota Medan saat itu. Renovasi ini menjadi titik penting dalam pelestarian masjid agar tetap kokoh dan indah serta bisa terus digunakan oleh masyarakat. Kemudian ada prasasti yang ditulis dalam bahasa Belanda. Prasasti ini menunjukkan bahwa pada tahun 1927 saat Indonesia masih dalam masa penjajahan, perusahaan Belanda bernama Deli Mazhabis melakukan renovasi masjid untuk menyambut kunjungan direktur mereka, yaitu Tuan Herbert Kemar. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa Masjid Al Osmani juga punya kaitan erat dengan sejarah kolonial dan bahkan pernah mendapatkan perhatian dari pihak asing yang berada di wilayah saat itu. Selanjutnya, terdapat prasasti yang mencatat pemugaran lain oleh wali kota Medan berikutnya, yaitu Haji Muhammad Saleh Arifin. Nah, dari prasasti-prasasti ini saja kita bisa melihat bahwa masjid ini mengalami beberapa kali pembaruan fisik, namun tetap dipertahankan nilai aslinya. Hingga kini, Masjid Al Osmani masih berdiri megah dan terus digunakan sebagai tempat ibadah sekaligus objek wisata religi. Masjid ini sangat mencolok karena tampilannya yang unik dengan perpaduan warna kuning dan hijau yang cerah, serta bentuk bangunan yang tidak biasa. Warna-warna ini ternyata bukan dipilih sembarangan, tetapi punya makna tersendiri. Kuning melambangkan kebesaran, sementara hijau dengan kesucian dalam Islam. Dari luar, masjid ini sudah memancarkan aura keagungan, namun keindahannya tidak hanya pada tampilan fisiknya, melainkan juga pada sejarah panjang dan nilai budayanya. Saat masuk ke dalam masjid, kita akan disambut dengan suasana yang tenang dan khidmat. Interior masjid masih mempertahankan bentuk aslinya dengan mihrab yang indah dan mimbar kayu ukir yang menjadi pusat perhatian. Bagian atas masjid dihiasi dengan lampu gantung besar yang menambah kemegahan interiornya. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, masjid ini masih sangat terawat dan digunakan secara aktif untuk ibadah sehari-hari, pengajian, hingga kegiatan keagamaan seperti Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Di bagian depan masjid terdapat kompleks makam keluarga Kesultanan Delhi. Ini merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para sultan dan kerabat kerajaan. Beberapa di antaranya adalah Sultan Mahmud Perkasa Alam, pendiri masjid ini, serta Sultan Ma'mun Al-Rashid yang merenovasinya menjadi bangunan megah seperti sekarang. Makam-makam ini ditandai dengan batu nisan khas kerajaan Melayu Islam yang diberi ornamen dan ukiran bertulisan huruf Arab, dan area pemakaman ini tertata rapi dan dikelilingi oleh pagar pembatas agar menjaga kesakralannya. Bagi masyarakat, makam para sultan ini bukan hanya simbol sejarah,
tetapi juga menjadi tempat untuk mengenang jasa-jasa para pemimpin terdahulu. Banyak pula pengunjung yang datang untuk berziarah dan memanjatkan doa. Masjid Raya Al-Osmani awalnya dibangun pada tahun 1854 Masehi dan masih menggunakan bahan kayu. Pembangunannya dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam yang juga menjadi asal nama masjid ini. Kala itu, masjid ini merupakan tempat ibadah utama bagi keluarga kerajaan dan masyarakat sekitar. Pada tahun 1870 hingga 1872, bangunan kayu tersebut diganti dengan bangunan permanen dari batu dan semen oleh anak beliau, yaitu Sultan Mahmud Perkasa Alam. Nah, itulah sejarah singkat dari masjid tertua di Medan, yaitu Masjid Raya Al-Osmani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.